saluran pencernaan. Tapi ketika orang yang tidak sadar, air itu bisa masuk ke paru-paru. Nah itu yang salah kaprah ya Pak sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin sering kita lihat ya, kalau misalnya pasien-pasien kecelakaan seperti itu tidak sadar, langsung kita berikan minum. Nah sebenarnya itu bukan yang pas, bukan gitu, tidak pada tempatnya seperti itu. Dan dikasih minum. Kenapa? Tidak dikasih minum. Oh enggak, jadi kalau pasiennya memang tidak sadar, tidak perlu dikasih minum Bu. Baiknya dikasih apa? Tidak usah dikasih apa-apa. Kena angin ke apa sudah? Oh, mau ada apa-apa kalau dia angin tidak apa-apa. Cuma kalau dikasih makanan atau dikasih minuman itu tidak boleh. Jadi udah dibiarkan saja, kita pikirkan pasiennya ke tempat yang aman. Sampai nanti ada ambulans atau petugas kesehatan. Cukup jelas Pak Didi. Sambung sekarang Pak Didi giliran berikutnya. Assalamualaikum. Dok, kalau membantu orang yang butuh pertolongan pada saat misalnya ada di kolam renang tenggelam itu gimana Dok? Apa dengan caranya tadi itu atau ada mungkin kadang-kadang kan ada anak-anak yang tenggelam dan sebagainya itu mungkin. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ketika ada dengan lagi ke pantai atau kolam renang gitu, kemudian ada pasien-pasien yang tidak sadar, sama Pak sebenarnya prinsipnya juga sama. Kita cek nafasnya terlebih dahulu, nafasnya ada atau enggak. Oh ternyata tidak ada, kita cek nadinya tidak ada, langsung melakukan exit seperti itu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang tadi Pak, jadi melakukannya dengan, kalau misalnya bayi kita bisa menggunakan seperti tadi, menggunakan dengan jari 6E, jari jempolnya ini seperti itu. Terus kalau misalnya orang dewasa kita lakukan seperti ini. Jadi prinsipnya sama. Jadi semua yang tidak sadar, entah itu karena tenggelam atau karena kecelakaan atau karena keracunan, kalau misalnya tidak ada tinam, tidak ada nafas dan tidak ada nanonya, langsung kita lakukan exit seperti itu. Ini begitu kan? Masih ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Bu Tresma, pakai ini dulu. Pakai biar semua dengar. Tadi kan jantung kita sakit 20 menit, maksudnya 20 menit itu terus menerus apa berhenti terus waktu sakit jantung menjalar tadi? 20 menit itu maksudnya terus menerus apa? Terus menerus. Oh, terus menerus. Masih ada yang bertanya? Oh, silakan. Ibu hijau, namanya belum tahu saya. Boleh. Dengan hubungan ibu-ibu senang, jadi senang. Terus ada harus dihitung berapa detik waktunya itu dan dikalikan 60 dan nanti dibagi umurnya. Itu bagaimana? Perhitungan dia. Iya. Oh, waktu senam. Itu yang bagus. Jadi yang bagus itu katanya berapa dalam 6 detik, terus dikalikan 60, nanti dibagi dengan umur kita. Jadi terima kasih. Kelihatannya gini jawab pertanyaannya. Kan ini namanya dilengkapi ideal pada saat setelah senam. Berarti jadi bukan kali 60, kelihatannya seperti kali 6, ya kan? Hitung berapa maksimal adalah yang ada idealnya itu 230, umur ya. Bisa dijelaskan dari umur saja. Jadi kalau untuk yang setelah aktivitas di bawah, jadi kita kan menghitungkan itu sebelum dan sesudah aktivitas untuk senam ya. Sebenarnya untuk yang patokan seperti itu monggo tidak apa-apa. Cuma sebenarnya kalau misalnya dari tenaga medis itu tidak ada hitungan seperti itu gitu. Jadi menghitungnya adalah kalau misalnya sebelum senam itu minimalnya adalah 60 sampai 100 seperti itu. Tapi kalau setelah senam itu harapannya tidak sampai 150 gitu. Jadi kalau lebih dari 150 berarti jantungnya sudah bekerja terlalu keras gitu. Takutnya nanti ada namanya supraventricular tachycardia gitu. Jadi nadi yang terlalu cepat sehingga bikin jantungnya itu capek seperti itu gitu. Jadi kalau di kami biasanya memang untuk cek sebelum
aktivitas itu normalnya 60 sampai 100 nadinya. Tapi setelah aktivitas, setelah kita olahraga itu tidak sampai 150 seperti itu. Itu Pak. Cukup jelas barangkali. Masih ada pertanyaan Ibu Bapak? Kalau tidak ada, mungkin kita akan coba praktek. Iya dok ya? Praktek. Barangkali ada yang ingin nyoba, mumpung belum bergerak sana silakan. Tidak ada yang mau mencoba. Terutama ini yang muda yang harus praktek. Kalau yang sepuh perlu tenaga. Ibu-ibu muda, Mbak Dina, boleh Mbak Dina? Ya silakan, Mbak Dina. Untuk di sini prakteknya pakai mannequin, kalau di rumah mungkin boleh pakai pasangannya orangnya. Di sini pakai boneka. Silakan. Monggo Ibu. Bapak Ibu kami informasikan nanti kan kita akan melakukan rekam jantung. Nanti untuk Bapak Ibu yang menggunakan kayak semacam perhiasan, jam tangan atau yang berbau logam boleh lepas saja. Nanti untuk mempercepat kita melakukan rekam jantung. Sama nanti untuk yang memakai kaos kaki mungkin bisa dilepas juga. Nanti masuk biar langsung rekam jantung langsung selesai. Oke. Terima kasih. Monggo Ibu. Jadi mungkin untuk langkah yang pertama sebelum kita melakukan RJP Ibu, apa yang harus kita lakukan? Oke, betul. Yang pertama mungkin kita cek nafasnya dulu. Jadi cek nafasnya kita bisa melihat di dadanya itu ada pergerakan atau enggak. Kan biasanya kalau kita nafas kita di dada kita kan ada pergerakan ya. Nah itu paling gampangnya. Atau mungkin kita bisa mendengarkan nafasnya ada hembusan apa enggak. Biasanya kalau kita hembusan ada kerasa tuh. Itu. Gitu. Habis cek nafas, boleh cek nadinya. Cek nadinya pakai 3 jari boleh. Oke. Setelah dirasa tidak ada nadi, cek kesadarannya boleh tepuk-tepuk, boleh dipraktekkan Ibu. Boleh, jika dirasa sudah tidak ada nafas, tidak ada nadi, dikasih respon ditepuk-tepuk nggak ada respon, selanjutnya bisa dilakukan langsung ke RCP pijat jantung. Boleh dilakukan Ibu. Iya. Ibunya nggak maju aja. Nanti kalau misalkan pijat jantungnya benar, di sini di bottomnya akan ada lampu berwarna hijau, gitu. Boleh begitu Ibu? Kurang dalam jadi, masih Bu. Nah ini warnanya. Boleh mendekat ini, bisa dilihat kalau lampunya ini hijau itu benar. Kalau masih merah salah. Nah, terus nomor ini. Terus itu masih kuning, masih merah. Kurang dalam. Kurang dalam. Nah betul, sampai warna hijau. Itu hijau ya dulu. Nah boleh kuning lagi. Kalau manusia Itu betul hijau itu segini. Itu betul setelah hijau Ibu. Udah betul tuh segitu tuh. Gitu. Capek gitu. Boleh mungkin Bu yang lainnya atau Bapak yang mau mencoba boleh silakan. Monggo. Silakan. Pak Bi, barangkali. Silakan yang mau nyoba boleh.
Yang masih agak muda ini cocoknya. Monggo Pak Iqbal, dicoba yuk kita latihan. Oh ya, langsung makan itu. Ya, Dani. Ya, Dani sih. Oh ya, Pak. Pikiran gue boneka sih. Kok kayak apa dia motor? Bangun bro. Jadi untuk menepuk-nepuknya tuh kita nggak boleh menepuk-nepuk aja gitu lah ibu, tapi harus pakai ngomong gitu. Pak, bu, matanya gitu ya. Jadi jangan gitu. Agak keras sih, ada juga. Agak keras. Pak. Di sampul kalau misalnya memang sudah tidak ada, bukan utama ya. Ini kan bagian dari ya. Sampai ini ya jadi namanya. Ini nggak boleh gerak. Oh ya. Masih merah? Hitungannya 1, 2, 3, 4. Kurang cepat Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Diterima ini jaga. Monggo, silakan yang lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba lagi. Monggo, ada yang mau coba lagi? Atau sudah? Iya? Iya. Bagaimana cara menandakan kalau dia itu responnya dia kalau ini posisi nyala gitu misalnya. Oh, posisinya benar apa enggak gitu ya kalau pakai RGB ya? Jadi untuk kalau di manusia kan memang tidak ada lampunya gitu Bapak Ibu. Makanya kita harus memang latihan dulu gitu. Jadi maksud dari pasien kita sudah tahu tempatnya. Maksudnya apakah dia langsung buka mata atau Tidak ada respon seperti apa, tidak ada. Jadi ya memang kekuatan insting ya, tempatnya gitu di sebelah situ. Dan memang kita harus sering-sering latihan. masuk dia Iya, setiap kali kita sudah melakukan 2 game atau 5 siklus, kita harus cek evaluasi nadinya. Ada atau tidak, kalau misalnya memang tidak ada, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya nadinya kembali, kita hentikan. Ke posisi yang recovery mantap tadi. Masih ada pertanyaan? Jadi tadi sampai 30 belum ada berarti belum berhasil. Tambah lagi, dicek lagi, kalau sudah berhasil, sudah. Dan biasanya kadang-kadang bisa sampai beberapa kali ya kan? Makanya perlu gantian juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada sesuai dengan nomor urutnya, monggo barangkali mau menutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya dan Mas Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter. Bapak Ibu, kalau nanti memerlukan materi bisa tentang saya, karena Mas Ibu akan kirim ke saya dan nanti akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Barangkali mau dibaca-baca di rumah untuk mengingatkan kita semua. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konsultasi dan pemeriksaan EKG di ruang gerak sana sesuai dengan nomor urut yang tadi sudah didapat. Mohon maaf yang terlambat agak siang, tadi nomornya jadi besar-besar. Silakan Bapak Ibu sekalian ke sana dan saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan acara ini sampai siang dan hasilnya Bapak Ibu sekalian. Demikian, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ayub. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Iya. Gimana kesan Pak Ayub setelah mengikuti pelatihan kesehatan jantung? Menurut saya memang sangat bagus sekali sebenarnya untuk sosialisasi terkait masalah penanggulangan apabila ada serangan jantung mendadak. Memang masyarakat kita ini banyak yang kurang mengetahui terkait masalah gimana cara menanggulangi ini. Jadi hal seperti ini memang sebenarnya bisa diterapkan bukan hanya di lingkungan RT, tetapi bisa lewat desa, lewat kecamatan. Harus intens supaya nanti bisa tertangani karena jantung ini kan limit waktunya sangat sedikit. Apabila tidak segera ditangani ya udah wassalam kan gitu. Tetapi dengan adanya sosialisasi ini nanti insya Allah banyak yang akan bisa tertangani apabila ada orang yang kena serangan jantung mendadak ataupun terkait masalah yang tadi disampaikan, misalnya ada kecelakaan, ada tenggelam, kecelakaan di jalan dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak. Selama ini Pak Ayub rutin cek jantung. Alhamdulillah karena kita tidak ada keluhan, tetapi kita tetap melakukan untuk cek. Karena memang jantung ini bukan hanya untuk perokok, tetapi juga kadang-kadang ada penyempitan pembuluh darah, itu juga larinya bisa ke jantung. Jadi kita memang sarankan kalau udah usia 50 ke atas ya harus rajin general check up. Ya. Menurut Pak Ayub, kegiatan semacam ini sebaiknya dilakukan secara berkala, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Terkait pelaksanaan sosialisasi ini kan memang kita harus kerjasama Pak. Jadi mungkin ada yang memang hal itu terkait masalah waktu, biaya dan lain sebagainya kan gitu. Karena setiap klinik belum tentu melakukan hal seperti ini yang kita lakukan di RT kita kan gitu. Jadi kalau untuk terkait masalah sosialisasi ini sebaiknya memang bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, itu bisa. Otomatis kita harus kreatif untuk mencari anggaran atau mencari narasumber dan lain sebagainya supaya nanti bisa sosialisasi ini bisa berkala. Jadi bagus sekali saya pikir. Baik, terima kasih Pak Ayub. Semoga Pak Ayub sehat walafiat selamanya. Iya, amin. Terima kasih Pak Ayub. Saya sekarang bersama Pak Didik yang baru saja mengikuti penyuluhan kesehatan jantung dan praktek pertolongan pertama ketika menghadapi orang yang gagal jantung. Apa kesan Pak Didik mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah sangat bermanfaat, kecuali kayak seperti saya ini yang awam sekali. Jadi dengan dapat paparan dari dokter tadi, alhamdulillah bisa menolong kepada sesama kita seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya paparan ini tadi, alhamdulillah, jadi pengetahuan saya makin bertambah dan sangat bermanfaat bagi kita sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kesan-kesan saya hasil paparan dari kesehatan ini. Terima kasih Pak. Selama ini Pak Didik tidak mengalami permasalahan jantung ya? Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat Pak. Tapi namanya orang sepuh itu ya ada aja, tapi ya, untuk jantung dan lain masih alhamdulillah sehat, cuma masih ada kendala gulanya yang agak belum terkontrol. Menurut Pak Didik, apakah kegiatan semacam ini perlu rutin dilaksanakan? Kalau ya, berapa lama sekali, Pak? Alhamdulillah, jadi manfaatnya sangat besar sekali. Jadi kalau bisa ini dirutinkan supaya warga BCT ini supaya mengetahui apa kendala-kendala kita ini, terutama orang-orang sudah sepuh ini, kita bisa mengantisipasi seandainya terjadi apa-apa kita bisa membantu orang lain. Saya pikir itu Pak, bisa
ditingkatkan lagi atau lebih di apa ya, seperti pengetahuan ini harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Terima kasih. Oh, luar biasa Pak Didi, semoga sehat selalu Pak. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat Pak ya? Iya, oke. Apa kesan Bapak mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan jantung ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hal-hal seperti hal ini menurut pendapat saya perlu digalakkan. Kenapa? Karena kejadian kecelakaan di jalan sekarang ini kalau saya perhatikan itu sering terjadi kecelakaan di mana itu perlu pertolongan pertama. Nah, di luar itu kita ini namanya seperti tadi malam, tadi pagi ya. Itu ada dari kecelakaan tabrakan mobil di SPBU EOMM, itu perlu pertolongan pertama gitu loh. Nah, terus terang kalau tidak digalakkan ini ya gimana. Namun saran saya hal-hal tadi itu perlu dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan sulit bisa menolong juga orang lain. Kelihatannya sepele, nolong jantung dengan gerakan-gerakan itu harus rutin, itu harus dilatih. Kalau latih nggak mungkin bisa gitu loh. Itulah pesan-pesan saya dari yang selama saya terima tadi. Terima kasih. Selama ini Bapak tidak memiliki masalah jantung? Kalau masalah jantung itu sudah saya alami sudah lama, namun sudah bisa diatasi karena memang saya sudah lakukan ke dokter yang spesial gitu loh. Jadi ya tinggal menjaga aja selama ini. Usia berapa Bapak? 78. Wah, luar biasa. 2 tahun lagi 80 Pak ya. Insya Allah. Ya. Maunya sih lebih panjang lagi. Amin. Iya. Asalkan secara umum kesehatan dijaga Pak ya. Ya betul, itulah. Apa resep Bapak sampai bisa mencapai 78 tahun tapi masih segar bugar seperti ini? Ya dari pesannya dokter-dokter saya, orang-orang tua saya, itu olahraga itu nggak bisa dihindari. Ya. Itu harus diusahakan bisa rutin. Kalau makan itu ya harus dijaga. Bagaimanapun orang sudah tua, misalnya makannya lemak-lemak, santan-santan dikurangi. Ya, dulu sih seneng aja dulu. Kalau sekarang ya mau nggak mau mesti harus dikurangi. Nggak bisa dihindari. Kalau masih mau umur panjang, jadi ya harus disiplin lah kasarnya itu kesimpulannya. Olahraganya apa Pak? Sekarang olahraganya ada jalan kaki yang boleh, tidak boleh lain-lain. Padahal saya suka olahraga, di mana-mana saya lakukan dulu ya, voli, ya tenis, ya squash, macam-macam. Tapi sudah dilarang semuanya itu oleh dokter itu. Makanan apa yang Bapak hindari? Yang utarakan tadi itu orang yang pesennya itu santan-santan yang kental itu dihindari. Lemak ya harus dihindari. Bukan berarti dilarang, ya, tapi dihindari lah, dikurangi. Jadi misalnya kalau dulu makan sate kambing itu 10 tusuk, sekarang ya boleh ya ada 4 atau 5 gitu aja. Jadi mau nggak mau ya masih bisa merasakan lah, masih bersyukur alhamdulillah. Ya terima kasih Pak, semoga Bapak selalu sehat sehingga bisa lebih lama berkumpul dengan warga di Bukit Cemara. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu-ibu. Gimana kesan Ibu-ibu setelah mengikuti pelatihan ini? Gimana kesannya Ibu? Alhamdulillah, jadi kita bisa menambah wawasan tentang jika ada serangan mendadak, serangan jantung mendadak, kita bisa
semaksimal mungkin mempraktekkan apa yang sudah kita dapat ilmunya tadi. Makasih. Selama ini Ibu tidak mengalami permasalahan jantung. Kalau secara pribadi saya masih belum. Tapi kalau penyakit cuma penyakit dalam ada, belum sampai ke jantung. Semoga tidak sampai ke sana. Cuma kolesterol gitu. Harapan Ibu untuk kegiatan ini di masa yang akan datang? Semoga banyak warga yang lebih ikut berpartisipasi biar pengetahuan lebih seperti ini biar lebih tahu. Terima kasih Bu. Oleh Bu. Aduh Pak, sama cek deh. Kesannya. Masalah jantung Bu? Alhamdulillah enggak ada. Tapi kegiatan ini untuk antisipasi Bu ya? Boleh positif buat warga. Biar kita nggak nol sama sekali pengalaman tentang penanganan jantung. Menurut Ibu berapa bulan sekali dilakukan penyuluhan kesehatan yang tidak hanya jantung? Mungkin 2 atau 3 bulan sekali boleh. Ya. Terima kasih Bu. Maksudnya dengan tema yang beda. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu-ibu. Sehat Ibu? Iya. Gimana rasanya setelah mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan jantung tadi? Ya, sedikit tahu, sudah ngerti. Jadi kalau misalnya ada sesuatu bisa menolong, alhamdulillah, ngerti lah berbahasanya gitu. Kalau dulu kan kita nggak ngerti kalau ada orang siuman dikasih minum. Nah, sekarang sudah tahu, jadi nggak perlu dikasih minum, kasih minyak arum, minyak kayu putih, minyak angin begitu. Bagus. Ini nunggu giliran tes jantung. Pak Didi tadi 27 dikasihkan saya 46. Sama aja kali Pak. Kita sudah terima kasih ya atas ini dari bapak-bapak dari jantung ya. Kesehatan. Karena kita nggak punya pengalaman ke situ. Jadi sekarang ada dari itu kan kita tahu gitu loh Pak, untuk cara menolong orang itu jadi tahu gitu. Sebetulnya kan kita nggak tahu apa-apa. Oh ini berarti yang pertama Ibu mengikuti ya. Nggak pernah. Saya enggak. Nggak pernah. Belum pernah ya? Nggak pernah, kalau saya nggak pernah sama sekali. Dari kantor. Ya, makasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, gimana kesan Ibu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan jantung? Iya, alhamdulillah. Jadi ada tambahan ilmu. Ya kita kan nggak tahu ya Pak Taji, mana tahu memang diperlukan, jadi kita sudah tahu, gitu ya. Sangat bermanfaat lah untuk menambah pengetahuan kita. Ibu punya masalah jantung? Alhamdulillah enggak. Mudah-mudahan jangan sampai. Ya, terima kasih. Gimana Bu Ratna? Kesannya ikut mengikuti kegiatan ini? Kesannya senang, bisa bareng-bareng ya Bu ya. Guyub rukun, seduluran sak lawase.